Halo, selamat datang kembali di channel Zona SD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Clipchamp ya. Apakah itu aplikasi Clipchamp? Simak videonya. Clipchamp merupakan aplikasi editor video yang memiliki seperangkat alat pembuatan dan pengeditan video yang memungkinkan Anda memasukkan musik, teks, gerakan, dan efek 3. Microsoft dalam situs webnya mengatakan bahwa Clipchamp adalah penerus Movie Maker dengan fokusnya pada alat kreatif yang mudah digunakan. Oke. Itu tadi adalah contoh teks yang diubah menjadi suara ya. Di sini saya menggunakannya pada aplikasi Clipchamp ini ya. Jadi alat itu yang kita gunakan adalah teks ke suara. Nah, Clipchamp ini merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft ya. Bisa di-download di Web Store untuk Chromebook ya, atau perangkat iOS ya. Di sini kita contohkan ya cara membuat teks ya. Jadi kita masuk ke menu rekam dan buat ya. Nah, jika kita biasanya itu kan kalau mau membuat video, kita ke sini media Anda ya. Ini adalah media-media yang kita import dari file di Chromebook, terus kita masukkan ke sini. Nah, untuk membuat suara tadi kita gunakan menu rekam dan buat. Kita klik, terus di sini ada pilihan teks ke suara. Nah, di sini ya, teks ke suara. Jadi di sini ada pilihan bahasa apa yang akan digunakan ya. Misalnya di sini kan bahasa Indonesia ya, kita pakai. Terus untuk bahasa Indonesia ini suaranya itu Ardi dan gadis ya. Ya mungkin karena ini sifatnya free ya, bukan yang upgrade. Terus di sini gaya suara juga tidak bisa dipilih ya. Nah, di sini yang bisa dipilih itu adalah suara, nada suaranya, ekstra rendah, rendah, sedang, tinggi, ekstra tinggi, default. Terus kecepatan, lambat, reguler, cepat. Nah, di sini yang ingin kita buat jadi suara tadi kita ketikkan di sini ya teksnya. Misalnya saya ambil di sini ya, kita kopikan contoh ya. Ini contoh teks yang akan kita gunakan. Kita masukkan ke sini. Terus misalnya kita mau, kalau contoh awal tadi kan suara Ardi. Nah, sekarang coba kita gunakan suara gadis ya. Dengarkan apakah menurut kalian cocok ya, pas. Kalau menurut saya ini cukup pas ya jika kita ingin membuat sebuah konten video tapi menggunakan teks ya yang diubah jadi suara. Dengarkan ya, kita perhatiin jauh. Berikut adalah panduan cara untuk membuat video baru Anda dari awal hingga akhir. Ketik editor video ke dalam bilah pencarian dan pilih editor video untuk membuka aplikasi, atau Anda dapat membukanya dari menu mulai. Pilih proyek video baru. Beri nama video Anda dan pilih OK. Pilih tambah, lalu pilih lokasi tempat Anda ingin menambahkan foto atau video. Perhatikan Anda intonasinya juga ya. dapat menggunakan dari web untuk menemukan konten di Bing. Intonasinya pas. Pilih foto atau video yang ingin Anda gunakan. Seret foto dan video ke storyboard Anda. Nah, jadi itu contoh hasil suara yang kita ubah dari teks tadi ya. Kalau menurut pemenggalannya itu sudah normal itu, daripada kita seperti yang biasa-biasa kita gunakan itu ya. Berikut adalah panduan cara untuk membuat video baru. Nah, itu reguler itu kecepatannya. Kalau kita buat
cepat misalnya. Berikut adalah panduan cara untuk membuat video baru Anda dari awal hingga akhir. Ketik editor video ke dalam bilah pencarian dan pilih editor video untuk membuka aplikasi atau Anda dapat membukanya dari menu mulai. Pilih proyek video Itu cepat kalau kita buat lambat misalnya ya. Berikut adalah panduan cara untuk membuat video baru Anda dari awal hingga akhir. Ketik editor video ke dalam bilah pencarian dan pilih editor video. Itu contoh yang lambat. Sekarang coba kita nada suara ya, kita pilih ekstra rendah misalnya. Berikut adalah panduan cara untuk membuat video baru Anda dari awal hingga akhir. Nah, itu kalau ekstra rendah. Kalau rendah Berikut adalah panduan cara untuk membuat video baru. itu rendah. Kalau sedang yang tadi ya. Sekarang coba kita yang tinggi ya. Berikut adalah panduan cara untuk membuat video baru Anda dari awal. Nah, itu adalah kecepatan rendah dan suara tinggi. Sekarang kita coba kecepatan reguler ya. Berikut adalah panduan cara untuk membuat video baru Anda dari awal. Jadi itu contoh teks yang kita jadikan suara ya. Nah, jika dirasa sudah pas ya setelan menu ini, nah kita simpan ke media. Nanti dia akan masuk ke sini ya. Nah, ini dia sedang menyiapkan. Nah, jika sudah masuk ke sini ya, Berikut adalah panduan cara. bisa kita tambahkan ke ini timeline sini ya. Nah, tinggal kita sesuaikan gambar atau video apa yang akan kita tampilkan ya. Untuk suaranya kita gunakan suara ini. Misalnya di sini kita tambahkan apa ya, gambar ya, suara ya. Ini gratis. Ini upgrade. Ini harus upgrade ini ya, tingkatkan. Kita cari yang gratis saja ya. Ini yang gratis ini apa nih gratis? Itu tambah gratis. Kita coba ya. Berikut adalah panduan cara untuk membuat video baru Anda dari awal hingga akhir. Jadi hasilnya seperti itu ya. Sangat ini ya, lumayan lah untuk membuat konten. Jika kita hanya ingin menggunakan teks ya dan dijadikan suara, ini sangat cocok ya. Kita terus lagi. Baru Anda dari awal hingga akhir. Ketik editor video ke dalam bilah pencarian dan pilih editor video. Atau misalnya kita tambah teks ya. Kita tambah teks di tampilan videonya ya, bukan di ininya ya. Kita tambah teks ini misalnya. Teks ini kita edit di sini. Kita masukkan ini tadi ya. Kita masukkan contoh teks kita tadi ya. Akhir. Ketik editor video ke dalam bilah pencarian dan pilih editor video untuk membuka aplikasi. Akhir. Ketik editor video ke dalam bilah pencarian dan pilih editor video untuk membuka aplikasi atau Anda dapat membukanya dari menu mulai. Pilih proyek video baru. Jadi itu tadi ya cara membuat teks menjadi suara di aplikasi yang namanya Clipchamp ya. Clipchamp ini sekali lagi adalah produk Microsoft. Jika ingin mendownloadnya bisa kalian dapatkan di ini
toko web atau web store, cari aja Clipchamp ya, bisa di-download di Play Store. Untuk sementara Clipchamp ini belum mendukung di Android, tapi masih di iOS yang sifatnya ini ya, Clipchamp video editor ya. Ini tempat kita download ya, cari aja di ini di web store ya, bisa kalian download di sana ya. Atau jika kalian menggunakan Microsoft 365 ya, nah di sini kan Microsoft kan punya aplikasi ya, Excel, Word ya, seperti ya, Outlook, Team. Di sini terdapat aplikasi Clipchamp ya, karena memang aplikasi ini adalah memang milik Microsoft ya, jadi sudah disiapkan di sini. Nah, itu salah satu ini ya, kemudahan yang dibuat ya, apalagi untuk zaman sekarang teknologi internet itu sudah sangat dilibatkan ya. Terus satu lagi, kalau menurut saya Clipchamp ini sangat bagus kalau menurut saya, karena di sini banyak video yang sudah saya buat ya. Kalau kalian perhatikan di YouTube saya ini, di channel saya ini sudah ada sekitar 30-an video itu dalam waktu 2 minggu ya. Itu saya buat, memang ada beberapa 1-2-nya saya gunakan, saya belum menggunakan Clipchamp ya. Nah, tapi setelah saya menggunakan Clipchamp ini, memproduksi sebuah video itu butuh waktu hanya sebentar, tidak memakan waktu yang lama. Terus lagi tidak makan ruangan ya, tidak makan ini ya, tidak terlalu besar kapasitasnya. Seperti contohnya video saya tentang ini, surat ini ya, surat keterangan otomatis ini kapasitasnya 1,8 giga. Ini karena dia durasinya 31 menit. 31 menit itu saya buat di Clipchamp ya, saya buat di Clipchamp. Nah, yang ini semuanya saya buat di ini ya, saya buat di Clipchamp ini ya. Ini karena internet ya, jadi dia agak ini sedang mengambil ini ya, penyimpanan ya, karena cara kerjanya ini kan tidak menggunakan ini ya, penyimpanan seperti hard disk apa itu ya. Ini penyimpanannya di Google Drive ya, jadi di mana saja kita menggunakan perangkatnya, misalnya kita menggunakan perangkat nomor 12 seperti yang kemarin ya kan. Nah, sekarang ini kan saya menggunakan perangkat nomor 11. Ini perangkat yang Chromebook yang pada tutorial sebelumnya ini, yang saya bongkar ya, Chromebook ini. Nah, jadi saya tidak perlu copy file ya, tapi cukup dengan Google Drive tadi, file itu langsung terkoneksi ya. Itu kelebihannya ya. Jadi itu saja dulu menurut saya. Jika kalian tertarik dengan aplikasi ini, boleh kalian coba ya, buka saja ya, seperti yang kita bahas tadi. Itu saja dulu video kali ini. Terima kasih sudah singgah ke channel Zona SD.
Jumpa lagi kita pada video selanjutnya.